Hai, boleh nggak aku minta waktumu sebentar? Kalau boleh, kenalin, aku Sopan, aku manusia. Ya iyalah manusia. Enggak. Coba deh kamu lihat sekitar kamu, udah ada berapa orang hari ini yang menanyakan kabarmu. Entah itu keluarga, ataupun sahabat, teman, ataupun orang lain, termasuk diri kamu sendiri. Kalau belum, boleh nggak kalau aku jadi orang yang pertama yang bakal nanyain kabarmu hari ini? So, gimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sudah merasa bahagia dengan hidupmu yang sekarang? Kalau belum, aku sih berharapnya adalah supaya kamu segera menemukan kebahagiaan versi dirimu sendiri. Oh ya, ini mungkin bisa dibilang video pertama aku ngomong kayak gini di depan kamera, di ruang publik, di taman, dan aku pengen memulai tahun 2023 ini dengan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya sejak lama tuh aku pengen banget bikin sebuah video di YouTube tentang perjalanan aku selama hidup gitu. Aku pengen banget sharing banyak hal dengan teman-teman, dengan orang-orang banyak, supaya aku berharap orang-orang bisa ngambil pelajaran yang ada di hidup aku gitu, dan supaya mereka bisa punya teman cerita juga nantinya kayak gitu. Cuman tuh waktu tahun-tahun kemarin aku belum sempet banget buat bikin videonya, jadinya aku berencana di tahun ini aku pengen memulai 2023 tuh dengan perjalanan yang berkesan gitu. Salah satunya adalah dengan cara merecord semua hal yang aku lalui di tahun ini gitu. Nah, nantinya channel YouTube ini tuh bakal aku isi dengan opini-opini ataupun obrolan aku terkait dengan kehidupan, tentang bagaimana aku menjalani kehidupan selama di tahun 2023 ini gitu. Nah, sebenarnya ada banyak alasan kenapa aku mulai aktif lagi di YouTube di tahun ini. Yang pertama adalah aku pengen wujudin mimpi aku sebagai YouTuber. Jadi memang aku punya mimpi dulu pengen banget jadi seorang YouTuber. Aku tuh pengen berbagi cerita dengan banyak orang. Kenapa? Karena supaya aku merasa punya teman seperjuangan. Kemudian juga aku pengen banget teman-teman bisa menikmati cerita yang aku bagikan gitu. Siapa tahu ada pelajaran yang bakal didapat di sana gitu. Kemudian yang kedua adalah aku pengen banget di tahun ini itu lebih mengenal diri sendiri sih. Karena jujur aku tahun-tahun kemarin tuh lebih acuh sama diriku sendiri, kadang kayak ngerasa kayak asing gitu loh sama diri sendiri. Makanya di tahun ini aku sengaja bikin video YouTube supaya aku bisa mengenal diriku lebih jauh, sejauh mana aku bisa menghadapi tahun ini dan apa aja sih yang bakal aku lakukan di tahun ini kayak gitu. Itu alasan aku yang kedua, aku pengen lebih kenal lagi sama diriku sendiri gitu. Karena jujur aku ngerasa banget masih banyak hal yang perlu aku eksplor tentang diri aku sendiri, tentang kemauan, tentang cita-cita, tentang mimpi, tentang banyak hal sih kayak gitu. Kemudian alasan yang ketiga adalah aku seneng banget ngobrol, dan jujur dengan aku ngobrol di depan kamera gini aku ngerasa kayak aku ngobrol sama seseorang gitu. Dan itu mungkin alasan aku yang ketiga, jadi aku pengen punya temen ngobrol. Semoga teman-teman yang klik video ini berkenan untuk ngobrol bareng aku kayak gitu. Oke, di video pertama ini episode pertama ya. Jadi aku pengen bahas tentang perjalanan hidup sih. Emang agak berat sih, cuman coba deh teman-teman, pernah nggak sih ngerefleksikan hidup sendiri kayak gue tuh selama berpuluh-puluh tahun, mungkin ada masih belasan tahun ya. Kalau aku sih sekarang udah 24, jadi on the way ke 25 tahun. Dan aku ngerasa perjalanan aku hidup tuh penuh dengan lika-liku ya. Jadi nggak selalu mulus, nggak selalu di atas gitu. Dan sepanjang aku hidup selama 24 tahun ini tuh banyak sekali pelajaran yang aku dapetin gitu. Yang pertama adalah aku belajar tentang menjadi orang baik. Dari kecil tuh aku selalu dididik sama orang tuaku untuk jadi orang yang nurut sama orang tua, baik sama teman-teman, sama tetangga dan lain-lain kayak gitu. Nah, sampai aku menginjak dewasa pun juga aku menganggap bahwa menjadi orang baik itu adalah kewajiban aku sebagai manusia gitu. Kayak aku
nggak bisa nih aku berbuat jahat ke orang lain, entah itu dalam tindakan misalkan berkomentar ataupun perilaku dan lain-lain kayak gitu. Jadi yang aku pelajari sepanjang hidup ini, aku mencoba dan berusaha untuk terus menjadi orang baik sih kayak gitu. Itu yang kedua adalah aku belajar untuk menerima sebagian dari perjalanan yang mungkin tidak enak gitu. Sebenarnya bukan aku doang sih ya, mungkin teman-teman juga di dalam hidupnya tuh ada yang namanya titik terendah, ada yang namanya fase nggak enak gitu ya. Aku pun juga merasakan. Tapi sebenarnya respon kita sebagai manusia itu adalah gimana caranya kita bisa nerima itu gitu loh, menjadi bagian dari kehidupan. Dulu aku pernah banget ada satu momen dimana aku ngerasa kayak aku nggak bisa nih nerima ini, atau aku nggak mau nih ini kejadian, tapi ternyata kejadian juga gitu. Dan akhirnya ya yang aku pelajari adalah gimana caranya aku buat nerima kejadian itu, walaupun memang nggak enak banget sih rasanya gitu. Cuman aku mengubah mindsetnya adalah itu bukan sebagai itu bukan sebagai kayak sesuatu yang harus bukan sesuatu yang harus disedihin berlarut-larut gitu, maksudnya bukan sesuatu yang harus dikutuk, enggak, tapi lebih ke oh ya gue terima nih bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup gue gitu. Oh ya teman-teman, pernah nggak sih dengar kalau kita nih sebelum lahir kan kita tuh ditanya dulu sama Tuhan kan, kayak berapa kali gitu. Saya 77 kali sih seinget aku ya, cuman kalau salah mohon koreksi di komen. Kita tuh udah pernah ditanyain kan sama Tuhan tentang apakah kita mau lahir di dunia ini atau enggak gitu kan. Ternyata setelah 77 kali ditanya tuh kita lahir ya, dan artinya kita menyetujui gitu loh dengan hidup yang sudah ditunjukin dari awal sampai akhir gitu. Jadi dari situ tuh aku belajar bahwa walaupun ada masalah atau ada masalah, ada kendala atau ada kejadian yang nggak enak di dalam hidup kita, itu tuh bagian dari perjalanan, dan kita tuh secara dari kecil, maksudnya dari waktu kita masih di dalam perut ibu kita masing-masing gitu kan ya, udah setuju gitu loh. Artinya kan berarti ada sesuatu atau ada kebahagiaan di masa yang akan datang yang mungkin kita belum tahu sekarang kayak gitu. Oh ya, kalau kamu gimana guys? Gimana perjalanan hidup kalian dari awal sampai hari ini? Apa yang udah kalian pelajari selama hidup? Boleh nggak tolong ditulis di komen, nanti kita bisa saling balas-membalas gitu. Kalau kalian ada saran untuk aku bahas apa nih ke depannya, boleh tolong ya di komen aja di bagian komentar. Nanti aku bakal baca dan aku usahain requestan kalian akan aku bahas di konten aku selanjutnya. Mungkin sekian dulu sih untuk perkenalannya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia nonton sampai habis. Salam kenal, aku Sopan. Sebenarnya nama lengkapnya Arya Sopan Hidayat, bisa dipanggilnya Sopan. Gitu deh. Aku 24 tahun dan saat ini aku sebagai pekerja kantoran, sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Oke, salam kenal semuanya.